Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julianti Amrain. Di sini saya akan memaparkan materi pertama dari hasil diskusi kelompok dengan judul penyusunan anggaran operasional. Langsung saja saya akan memaparkan poin pertama dari materi kami, yaitu anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran adalah semua rencana pengeluaran perusahaan yang terkait dengan semua aktivitas penjualan dan pendistribusian produk, di mana biaya pemasaran itu dimulai sejak proses produksi telah selesai dan barang siap dijual. Biaya pemasaran di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama, biaya penjualan. Biaya penjualan adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan, di mana biaya yang dikeluarkan perusahaan itu terkait dengan upaya penjualan dan pemasaran. Contohnya itu termaksud pada gaji dan komisi pemasaran, biaya perjalanan pemasaran, iklan, sewa, dan transaksi utilitas pada aset tetap yang berhubungan dengan pemasaran. Kemudian yang kedua adalah biaya pemenuhan pesanan. Biaya pemenuhan pesanan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan upaya dengan memenuhi seluruh produk sesuai keinginan konsumen. Biaya pemenuhan pesanan mencakup biaya pergudangan, pengepekan, pengiriman, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan. Tanpa adanya pemasaran, produk tidak akan terjual. Dampaknya, tidak akan ada pendapatan bagi perusahaan. Tanpa pendapatan, tidak akan ada laba sehingga perusahaan akan mengalami failit. Biaya pemasaran ada yang sifatnya tetap dan juga ada yang berubah-ubah atau variabel. Contohnya yaitu contoh dari biaya pemasaran yang sifatnya tetap seperti gaji manajer pemasaran, biaya penyusutan kendaraan pemasaran, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk contoh biaya pemasaran yang sifatnya variabel yaitu seperti biaya iklan, pengiriman, dan pengepekan. Perkenalkan, nama saya Putri Ismail. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang anggaran biaya riset dan pengembangan. Yang pertama, riset adalah pencarian yang direncanakan yang sangat penting ditujukan pada penemuan pengetahuan baru dengan harapan pengetahuan tersebut akan berguna dalam mengembangkan produk baru atau proses baru dalam mewujudkan suatu perbaikan signifikan terhadap produk atau proses yang sekarang ada. Kemudian yang kedua adalah penerjemahan dari penemuan riset atau pengetahuan lain ke dalam suatu rencana atau desain untuk produk atau proses baru atau untuk perbekalan signifikan terhadap produk atau proses yang ada sekarang, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri. Pengembangan meliputi formulasi konseptual, desain, dan kemudian dari alternatif produk, pembuatan prototipe, dan pengoperasian pabrik pilot. Kemudian, ada beberapa faktor yang mendasari pengakuan biaya riset dan pengembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian manfaat masa depan yang akan dihasilkan oleh biaya riset dan pengembangan. Yang kedua, kurangnya hubungan kausalitas antara pengeluaran riset dan pengembangan dengan manfaat yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya riset dan pengembangan tidak mematuhi konsep akuntansi untuk dapat dikelompokkan sebagai aktiva. Yang keempat, matching principles antara pendapatan dan biaya. Kemudian yang kelima, kurangnya relevansi informasi yang dihasilkan dalam proses pengambilan keputusan investasi dan kredit. Kemudian anggaran biaya administrasi. Anggaran biaya administrasi adalah anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan. Biaya administrasi dan umum mengatur dan mengendalikan kinerja organisasi secara umum. Menurut Munandar, pengertian anggaran biaya administrasi adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang terjadi serta biaya lain
dan sifatnya untuk keperluan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu atau kapan biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya administrasi tersebut terjadi. Hal ini menggambarkan bahwa jika perusahaan membagi kantor administrasi menjadi beberapa bagian, maka rencana tentang biaya administrasi dan masing-masing bagian tersebut juga harus terperinci dan dipisahkan secara jelas. Termasuk dalam beban ini adalah pertama, gaji pegawai, biaya bagian administrasi, yang kedua biaya tulis-menulis, ketiga penyusunan atau depresi bangunan kantor, yang keempat penyusunan atau depresi investasi kantor, kelima biaya telepon, yang keenam biaya listrik, yang keenam gaji pimpinan perusahaan dan staf, dan lain-lain. Biaya operasi ini sifatnya berubah-ubah sejalan dengan kegiatan perusahaan, atau biasanya biaya operasi ini tergolong pada biaya variabel. Ada beberapa bagian yang biasanya dipergunakan dalam kantor administrasi dan umum, antara lain: pertama, bagian sekretariat, kedua, bagian keuangan, yang ketiga, bagian perlengkapan, yang keempat, bagian personalia, yang kelima, bagian perhubungan. Dalam penyusunan anggaran biaya administrasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi, antara lain: yang pertama, anggaran penjualan, yang kedua, anggaran unit yang diproduksikan, yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, keempat, sistem pembayaran upah atau gaji, kemudian yang kelima, metode depresiasi, yang keenam, metode alokasi biaya. Dalam mempersiapkan dan menyusun anggaran sangat tergantung pada struktur organisasi dari masing-masing perusahaan. Akan tetapi, pada garis besarnya, tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran dapat didelegasikan kepada bagian administrasi. Bagi perusahaan kecil, kemudian biaya administrasi meliputi biaya gaji staf administrasi, biaya pemeliharaan gudang, biaya pemeliharaan kantor, biaya listrik dan air, dan lain sebagainya.